yang berpengalaman di dalam ilmu ini, yang sangat ahli di dalam ilmu yang seperti ini. Beliau mengatakan, kalau amarah, emosional dan syahwat itu dikekang dengan keseluruhan, maka kita tidak mampu. Walau aradna salasatahuma wa gawadahuma birriyadah wal mujahadah gadirna alaih. Akan tetapi jikalau kita yang menuntunnya dan mengarahkannya dengan latihan, dengan kesungguhan, dengan semangat, maka kita bisa. Boleh. Ya. Sebagaimana Imam Ghazali memberikan contoh, memberikan perumpamaan, sebagaimana sesungguhnya biji yang ada di dalam buah. Tahu biji? Dalam buah. Sesungguhnya biji itu bukan dia berbentuk apel, bukan dia berbentuk pokok, ya. Hanya saja, ya, sesungguhnya dia itu diciptakan dengan ciptaan yang bisa berubah bentuknya menjadi pokok. Dengan apa? Dengan ditarbiyah, diurus, ya, dibentuk. Dengan apa? Ditanam, kemudian dibaja, disiram, dipupuk, dibersihkan dari hama, diurus, dikontrol matahari sinarnya dengan dia, maka dia akan berbentuk sesuai dengan bentuk yang tadi dijadikan dengan bibit atau biji tersebut. Adakah biji pokok kurma itu berbentuk pokok kurma yang kecil? Tidak, hanya dia biji saja. Adakah pokok biji apel itu berbentuk apelnya? Tidak. Hanya saja ketika dia dirubah, ditarbiyah, dididik, maka dia bisa berubah menjadi berbeda dengan bentuk aslinya, bentuk awalnya. Wala tasirun nawatu fahan aslan wala bitarbiyah. Ya. Maka biji tersebut pun sebetulnya tidak bisa berubah seperti apel. Walaupun dibentuk bagaimanapun, dia akan berubah dulu menjadi apa? Menjadi akar. Dia akan berubah dulu menjadi pokok. Dia akan berubah dulu menjadi daun. Dia akan berubah dulu menjadi bunga. Dia akan berubah dulu menjadi kecil kemudian membesar. Akan tapi andai kata memang biji itu saja dielus-elus, disiram, kemudian diletakkan dalam lemari dengan disuur, akan berubah jadi apple? Tak. Makanya kata Imam Ghazali, sebagian urusan, sebagian masalah itu boleh, ya, bisa berubah, ya, dan boleh juga tidak bisa berubah. Maka ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin. Maka di sini perumpamaannya, akhlak itu bisa berubah dan ada juga sangat sulit untuk dirubah, ya. Tapi aslinya akhlak itu boleh berubah, tergantung dan sesuai tingkatan masing-masing, ya, tingkatan masing-masing bagaimana akhlak itu berwujud atau terbentuk. Hakadha wa minal mumkin tagwimul khuluq wa ta'diluhu bil asbab. Dan salah satu dari sesuatu yang memungkinkan adalah meluruskan atau membetulkan akhlak dengan asbab, dengan sebab-sebab yang harus dilakukan. Bagaimana? Tenang, Imam Ghazali akan tuntun kita, ya. Hakadha, ketika ada sahabat yang dahulunya ingin membunuh Rasulullah, ya, ada sahabat yang dulunya ingin membunuh Rasulullah. Setelah kenal Rasulullah,
Dia mengatakan, aku tidak ada yang aku lebih cintai di muka bumi ini melebihi cintaku kepadamu wahai Muhammad. Berubah gak kira-kira itu? Berubah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang tadinya ingin membunuh Rasulullah datang ke rumah Rasulullah, akan tapi langsung bersyahadat. Berubah seketika itu juga. Seorang sahabat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu imannya sangat lemah dan dia sangat penat dengan iman yang lemah tersebut. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, bacakan aku ayat sehingga aku kuat imanku. Duduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah bacakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yaslu an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selesai ayat tersebut dibaca, teriak sahabat tersebut. Kata sahabat tersebut, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Dia berteriak-teriak seakan-akan dia mengatakan, andai kata di hadapanku ada penutup menghalangiku kepada Allah, maka penutup tersebut tidak akan pernah bermanfaat. Jikalau terbuka, maka itu pun tidak menambah lagi keyakinanku. Artinya full keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya lemah menjadi kuat. Hakadha. Akhlak, ya, akhlak. Yang tadinya ada sahabat juga yang tadinya banyak bicara menjadi pendiam. Hakadha. Berarti kita harus yakin bahwa akhlak, adab yang kita miliki bisa berubah. Hati-hati untuk menjaganya, hati-hati untuk memaintainnya. Kemana arah dia berubah, ke lebih baik atau ke lebih yang buruk. Ini yang harus diperhatikan. Wal jibillatu takhtalifu fi qabulit ta'thir wat taghyir. Wal jibillat, apa arti jibillat? Kebiasaan-kebiasaan, keseharian-keseharian, ya, perilaku kita kesehariannya, ya, itu berbeda-beda di dalam menerima perubahan, di dalam menerima kesan atau bekas, ya, di dalam menerima efek. Berubah masing-masing. Kebiasaan keseharian kita itulah yang menentukan ketika menerima perubahan atau efek di dalam perubahan itu bagaimana berbeda-bedanya. Berbeda dengan perbedaan bagaimana kuatnya yang tertanam di dalam keaslian perilaku tersebut. Karena masing-masing mempunyai hati, mempunyai perasaan, mempunyai keseharian, mempunyai perilaku berbeda-beda, berbeda-beda dengan berbedanya di mana dia dibesarkan, di lingkungan mana dia tumbuh, maka perilaku akan berbeda, maka tumbuhnya akan berbeda. Maka disitulah kata Imam Ghazali, si fulan dengan si fulan belum tentu kalimat yang sama akan berubah sama-samanya, tidak. Tapi mungkin yang ini berubah dan yang ini belum berubah. Kenapa? Yang si fulan yang kedua perlu kalimat yang lebih keras. Kenapa? Karena perilaku dia tumbuh di tempat yang lebih keras daripada yang pertama. Ya, satu nasihat belum tentu memberikan kesadaran untuk semua yang hadir. Tapi dengan satu kalimat terkadang ada satu orang yang sudah bisa berubah.
Tapi ada yang 10 kalimat belum berubah juga, perlu dengan 10 kalimat, perlu dengan 100 kalimat. Ya, begitu. Jadi berbeda-bedanya itu sesuai dengan perbedaan tertanamnya perilaku keseharian dia itu di mana. Ya, maka walita'akkudil khuluqi bikathratil amal bimuqtadah, maka jikalau memang perbedaan itu didapatkan, maka dia disesuaikan dengan amalan-amalannya, dilebihkan dengan kebutuhannya, dengan keperluannya. Ya, contoh seorang ingin akhlaknya baik, maka dia diberikan amalan untuk beristighfar 100 kali. Tapi ada orang yang lagi datang ingin akhlaknya baik, gurunya memberikan 1000 istighfar, bukan 100 istighfar. Ayo amalkan 1000 istighfar. Kenapa? Berbeda latar belakangnya, berbeda adat istiadatnya. Ya, boleh kita cakap seperti itu. Maka masing-masing memerlukan keperluan yang berbeda. Contoh, datang ke dokter lah, ada yang dosnya rendah sudah sembuh, ada yang dosisnya ditinggikan sedikit pun belum sembuh juga, makin tinggi lagi belum sembuh juga, lebih tinggi lagi baru sembuh. Ada yang datang dengan nampak wajah dokter saja sudah sembuh karena takut dengan jarum. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ini makanya sesuai dari apa yang dia perlukan. Keperluan itu bukan hanya dia yang membuat-buat, tapi dirinya sudah tertanam berapa dalam dari adat istiadat yang merusaknya. Ya, lihat satu persatu nih. Maka fal insanu alladhi la yumayyiz bainal haqq wal batil wal jamili wal qabih sari'ul qubul lil ilaj. Maka seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang betul, mana yang tidak betul, mana yang indah, mana yang buruk, orang yang seperti ini, maka dia sangat mudah untuk diobati. Maka dia sangat mudah untuk diobati. Hanya sekedar dijelaskan saja, ini baik, ini tak baik, ini cantik, ini tak cantik, ini indah, ini buruk, dia sudah faham. Maka kata Imam Ghazali, dia tidak memerlukan apa-apa kecuali hanya orang yang mengajarkannya, yang menuntunnya. Ya, hanya perlu orang yang mengajarnya dan menuntunnya, memberitahukannya ini begini, ini begini, maka dia akan sembuh. Artinya apa? Belum terkontaminasi dengan hal-hal yang jauh, dengan hal-hal yang gelap, belum terpengaruhi dengan lingkungan-lingkungan yang teruk. Hanya saja dia tidak tahu mana yang betul, mana yang benar, mana yang tidak benar. Contoh orang-orang yang masuk Islam, ikhwan-ikhwan kita yang mengaku ketika mereka masuk Islam di Darul Mustafa, mereka mengatakan, kami sebetulnya tahunya Islam itu adalah agama yang jahat, teroris dan lain sebagainya. Setelah kami tahu bahwa Islam itu indah, Islam itu rahmatan lil alamin, akhlak Islam itu begitu mulia, maka syari'ul qabul, mereka langsung menerima. Nah, orang-orang yang tidak tahu mana yang betul, mana yang tidak betul, itu cepat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, waman qad arafa walakin lam yata'awwadil amala salihah bal yanqadu li syahwatihi amruhu as'ab minal awal. Yang kedua, maka seseorang yang telah mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, mana yang indah, mana yang tidak indah, mana yang bagus, mana yang tak bagus, dia tahu, akan tetapi dia tidak membiasakan dirinya atau tidak terbiasa untuk beramal soleh. Contoh, dia tahu sholat itu wajib,
tahu dia mengerjakan salat adalah kebaikan, meninggalkan salat adalah keburukan. Tahu dia? Naam. Yang kedua tahu. Kelompok yang kedua dia tahu. Tapi dia tidak terbiasa, sehingga ya, dia tidak terbiasa melakukan amal soleh tersebut, bahkan dia membawa dirinya tenggelam di dalam hawa nafsunya sehingga dia tunduk dengan hawa nafsunya, meninggalkan amal soleh. Dia tahu, tapi dia tak kalah dengan syahwatnya, kalah dengan bisikan syaitannya, kalah dengan kemalasannya. Nah, orang yang seperti ini lebih susah urusannya daripada yang pertama tadi, ya, karena dia sudah tahu dan terbiasa tidak melakukan apa yang dia tahu. Susah, ya, dia lebih susah dari yang awal. Idz la budda min qal'i ma rasakha fi nafsihi awalan. Kenapa susah, kata Imam Ghazali, kata Habib Umar dalam kitab ini? Karena wajib untuk dibersihkan dulu apa yang sudah mengotori dirinya itu. Bersihkan dulu otaknya dari kemalasan, bersihkan dulu hatinya dari apa, meremehkan amal soleh, ya. Waman ayyagrisa fi nafsi sifatul i'tiyad li salahi thaniyan. Kemudian andai kata sudah bersih, itu jadi disadarkan, baru disuruh untuk beramal soleh. Berarti kalau yang tadi hanya memerlukan nasihat saja, langsung dia sadar. Kalau yang kedua ini enggak cukup dengan nasihat, tapi harus dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu apa yang sudah tertanam di dalam hatinya daripada apa? Daripada tunduknya dia ke hawa nafsu dan bisikan syaitan, sehingga dia kalah dan malas di dalam berbuat amal soleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa man i'taqada fil akhlaq biha annaha wajiba al mustahsanah. Ini yang ketiga, ini dahsyat. Nah, ya, ajib Imam Ghazali, ya. Habib Umar pun mengambil intisari-intisarinya luar biasa. Yang ketiga, subhanallah, ajib. Apa kata Syekh? Seseorang yang beriktikad, dia berkeyakinan, bahkan sudah tertanam dalam hatinya, dia yakin akhlak buruk yang dia miliki itu adalah akhlak yang baik, yang patut dipuji. Oh, dahsyat nih, ya. Bahasa lainnya adalah dia itu gila, tapi dia tak tahu diri dia gila, dia anggap waras. Dia itu sebetulnya sakit, tapi dia menganggap sakitnya itu adalah sesuatu yang patut dipuji. Oh, ini lebih teruk lagi nih, ya. Kata Syekh, wa man i'taqada fil akhlaq biha annaha al-wajibah mustahsana wa tarabba 'alaiha. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, kenapa dia bisa beriktikad seperti itu, bahwa akhlak buruk yang dia miliki itu adalah, dia katakan ini akhlak yang memang sudah ada dalam diriku, yang baik, ini akhlak baik, kalian tak tahu saja, padahal akhlak buruk. Kemudian dia sudah dari kecil sudah terdidik seperti itu. Wah, susah sudah. Sudah dari kecil tarabba 'alaiha. Dia sudah tenggelam di dalam lingkungan seperti itu. Fayakadu tamtani'u mu'alajatuh, kata Syekh. Apa kata Habib Umar sini? Maka hampir tidak bisa diobati lagi orang seperti ini. Orang yang seperti ini hampir tidak bisa diobati lagi. Akhlak yang buruk dia anggap akhlak baik. Wa innama yurja salahuhu 'alan nudur. Memang kemungkinan besar dia tidak bisa dirubah lagi, tapi berharap adanya perubahan dari dia itu sesuatu yang jarang lah. Jarang. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, yang tiga sudah dahsyat, apalagi yang keempat nih, apa kita tengok nih. Wa as'abul maratib, la ilaha illallah. Ini
level yang rajanya nih, jenderal ini. Wa as'abul maratib, martabat level yang paling susah. Siapa dia? Ayyakuna ma'a sya'nihi 'ala ar-ra'yil fasid wa tarbiyatihi 'ala al-amal alladhi bihi yara al-fadilah fi kathrati syarri wa yubahi bih. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat-sifat seperti ini. Siapa yang paling teruk levelnya ini, yang paling dahsyat levelnya ini? Dia adalah seseorang yang ma'a nash'atihi, dari bayi, dari kecil sudah dididik dengan pemikiran yang rusak. Pemikiran yang rusak. Dan ketika pemikirannya dididik oleh orang-orang sekitar dengan pemikiran yang rusak, tapi dia ditipu dengan penjelasan atau penjelasan oleh mereka yang mendidik tadi itu, bahwa didikan inilah yang paling betul. Dan didikan inilah, akhlak inilah yang mempunyai keutamaan yang luar biasa istimewa. Ya. Padahal di dalamnya banyak sekali kejahatan, keburukan. Kemudian dia pun dididik untuk berbangga dengan didikan yang dia dapatkan, padahal dia tertipu. Dengan tertipu dari kecil sudah mendarah daging, istilahnya sudah mendarah daging, ya. Wa yadhunnu anna dzalika yarfa'u qadrah, dan dia bersangka, dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu bisa mengangkat derajatnya. Contohlah orang-orang yang terdidik di kalangan orang-orang fasik, pengikut-pengikut penyembah syaitan itu, penyembah setan, penyembah dajjal, dengan musik-musiknya, dengan membolongi telinga, membolongi lidah, hidung dijadikan macam lembu. Mereka dari kecil, bahkan sebagian mereka terlahir dari ibu dan ayah yang seperti itu. Maka matanya buta sudah. Melihat cantiknya manusia yang normal dia anggap buruk. Yang dia anggap cantik adalah yang mukanya penuh dengan cat-cat, yang telinganya dibesarkan, yang hidungnya dilebarkan, yang matanya ada putihnya dihitamkan semua. Contohlah ini macam setan. Dia anggap manusia lebih cantik daripada setan. Dan dia pun berbangga di jalan, berjalan seakan-akan dia hero, ya, seakan-akan dia orang yang paling hebat. Padahal dia tidak tahu bahwa banyak orang lain yang takut dekati dia, jijik dengan dia. Ya, ada yang seperti itu. Bahkan dia anggap kamilah orang yang kamilah manusia yang mulia, katanya. Pengikut-pengikut kamilah manusia yang paling mulia. Nah, ini tertipu. Sudah dari kecil. Ya. Atau pengikut-pengikut orang-orang fasik. Contoh artis-artis yang tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai terdoktrinnya, walaupun tak dari bayi tapi dari kecilnya dia sudah terdoktrin dengan pikiran-pikiran yang fasik. Apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat, sehingga yang melihat, yang mendengar pun terdoktrin. Diajak masuk pondok pun dia tolak. Masuk pondok buat apa? Tempat anak dibuang oleh ibu bapaknya. Masuk pondok buat apa? Dikekang seperti di penjara, dibangunkan tengah malam, ya, tidur diatur, macam di penjara lah. Tengok sedap tuh di televisi,
mau keluar tengah malam, mau tidur tengah malam, mau berkumpul laki perempuan, bebas, itulah hidup. Oh, terdoktrin. Itu satu. Kemudian dia pun sudah mulai membangkang bahwa aku harus ikut dengan pakaiannya, rambutnya, harus ikut dengan cara bicaranya. Cara bicara mereka itu bebas, tanpa ada malu-malu, mengatakan hal yang kotor pun biasa. Ajib. Mengatakan suatu yang tidak pantas didengar pun dianggap apa? Inilah keren. Inilah zaman yang baru, dia bilang. Inilah yang ikut style. Belajar pakai gamis kuno. Ini sama ya. Nah, ini maratib yang keempat nih. Luar biasa bahayanya. Dan dia berbangga, dia berbangga dengan itu, bahkan menyombongkan dirinya, akulah paling betul. Lalu andai kata seandainya Allah bagi dia hidayah suatu hari, maka dia akan menangis setiap hari, mengingat apa yang dia lakukan itu ada perbuatan yang sangat bodoh dan perbuatan yang memalukan. La ilaha illallah. Fal awwal jahil faqat. Lihat yang pertama tadi, kata Syekh, dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh saja, hanya bodoh dia. Yang kedua, jahil wa dhal. Yang kedua, dia adalah orang yang bodoh dan tersesat, karena dia selalu kalah dengan hawa nafsu dan bisikan syaitan sehingga malas. Dia bodoh, ya. Dia tahu mana yang betul, mana yang tidak betul, dia tahu, tetap jahil. Kenapa nurut dengan bisikan hawa nafsunya? Bodoh dan tersesat. Tetap bodoh itu ada dalam diri dia. Yang ketiga, dia jahil, dia dhal, dia tersesat, dan dia fasik. Dianggap orang yang fasik, ya. Warabi', dan yang keempat, golongan yang keempat tadi adalah jahil wa dhal wa fasik wa syirrir. Dia adalah orang bodoh, dia adalah juga orang tersesat, dia juga orang fasik, dia juga orang jahat, penjahat, ya. Syirrir, teruk, sudah sangat jahat dah itu orang, ya. Ini yang terjadi di zaman ini di Palestina, yang mereka orang Yahudi sudah didoktrin oleh ibu bapa mereka dari darah daging yang masih merah lagi, sudah ditanamkan kebencian kepada orang-orang Islam. Tumbuhnya susah itu. Makanya tumbuhnya menjadi penjahat yang luar biasa. Bayi yang baru lahir, anak-anak kecil pun dalam hati mereka tidak ada rasa kasih sayang lagi sudah. Makanya sangat pantas dikatakan yang keempat ini, mereka orang-orang Yahudi yang membantai orang-orang anak kecil. Kita tidak berbicara tentang agama, kita tidak bicara tentang Islam atau Yahudi, tapi kita berbicara tentang mana rahmat mereka. Yang menjadi korban mereka bukan hanya orang Islam, orang Kristen pun banyak. Bayi-bayi orang-orang non-muslim pun banyak di sana yang terbantai. Umur 2 tahun, kepala di mana, badan di mana, terpecah. Yang tertimbun dalam runtuhan. Ini syirir, itu mereka penjahat. Dari kecil mereka sudah terdoktrin, ya, bahwa inilah yang betul. Perlakuan membantai kepada orang itulah yang betul. Membunuh siapapun yang ada depan kita, itulah yang betul. Tengok, terdoktrin mereka, maka tidak bisa di stop. Dan mereka pun sudah menganggap bahwa kami membantai ini adalah yang diinginkan oleh Tuhan kami, yang diberikan pahala oleh Tuhan kami. Nah ini, contoh juga seperti orang-orang teroris yang mengebom bunuh diri di dalam keramaian. Ada orang Islam, ada orang non-Islam, tapi dia didoktrin sehingga dia mengatakan, membunuh diri itu suatu yang beribadah. Nah inilah orang bodoh, penjahat.
bodoh, sesat, fasik, penjahat. Nah ini ya. Nah, ini pada mereka adalah sifat-sifat ini yang dimiliki semua oleh siapa? Dajjal. Mereka lah pengikut-pengikut Dajjal. Mereka lah pengikut-pengikut Dajjal. Dalam hal kezaliman, dalam hal seperti kemaksiatan yang lain, contoh mencintai sesama jenis. Sekarang menyebar di mana-mana, bahkan mereka sudah mulai bangga dan berani unjuk diri. Nah ini sifat-sifat Dajjal yang mereka miliki, mereka pengikut Dajjal. Ya. Sudah tahu itu salah, mereka betulkan. Hewan saja tak sebodoh mereka. Ada hewan laki sama laki kawin? Ada? Ada tak? Ayam sama ayam jantan sama ayam jantan kawin? Ada? Ada? Tak ada. Hewan saja pandai cari mana betina, mana jantan. Nah ini bodoh, pantaslah bodoh mereka. Tak tahu mana yang disediakan untuk mereka, mana yang bukan untuk mereka. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, ada otak dia, tapi tak ada akal. Otak ada, macam kambing juga lah. Kambing ada otak kambing? Ada. Otaknya sedap kambing tu. Tapi akal ada tak? Tak ada. Otak udang? Oh sedap buat berencah. Ya, tapi ada akal? Tak ada. Macam mereka. Otak saja ada, akal tak ada. Bodoh, ya. Tersesat, sangat tersesat. Fasik, tiap detik dia buat dosa. Fasik lah itu. Syirir, penjahat, ya. Mengapa? Karena sudah mulai bangga dengan kesalahannya, menganggap orang yang tidak sama mereka itu, mereka lah orang bodoh, padahal dia yang bodoh. Nah, ini penjahat. Ini adalah sifat-sifat pengikut Dajjal. Ya. Wa kadzalika laysa al-murad min taghyiril khuluq ila al-ahsan kama sifati syahwa wal ghadab bil kulliyah bal taqwimuha. Dan begitu jugalah yang harus kita fahami bahwa yang dimaksud daripada apa yang dijelaskan tadi itu adalah merubah akhlak menjadi lebih baik, tidak menghapuskan akhlak yang sebelumnya karena tidak bisa, tapi taqwimuha, meluruskannya. Yang salah dibetulkan, yang singit diluruskan, yang kotor dibersihkan, yang nakal dibaikkan, yang tersesat dipimpin, ya, diberikan petunjuk. Qala ta'ala asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Lihat di sini tentang membahas emosional. Kalau seandainya rasa emosional itu dihilangkan secara keseluruhan, maka tidak ada sifat asyidda, ya, keras, tegas kepada orang kafir. Kemudian rahmat kepada sesama. Andai kata tidak ada emosi, maka tidak ada peperangan, tidak ada pembebasan negara-negara yang dibuka al-futuh oleh para sahabat dan perampasan daripada perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Itu semua dikendalikan oleh al-ghadab, ya, mengendalikannya kepada suatu yang baik, yang benar, ya. Innama tasduru syiddatu minal ghadab, ya. Sesungguhnya asyidda, ketegasan itu muncul dari mana? Sifat marah, tapi marah yang betul, ya. Makanya barang siapa yang mencintai karena Allah dan marah karena Allah, mereka wajib dapat syafaat Rasulullah SAW. Ya, al-mutahabbina fiyya wal mutabaghidina fiyya wajabat lahu syafaati, kata Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa yang saling mencintai karenaku dan saling marah karenaku, ya, saling benci karenaku, dia wajib mendapatkan syafaatku, pertolonganku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saling wal mutabaghidin bagaimana? Yaitu hak Allah dilecehkan, hak Allah diremehkan, kita wajib marah. Ya.
Hakadha. Walau batala la batala al-jihad. Andai kata sifat marah itu, emosi itu hilang, maka tidak ada yang namanya jihad. Jihad itu muncul daripada emosional yang membela Allah, hak Allah, ingin menegakkan kalimat Allah. Wal kadhibina al-ghaidh. Lihat di sini, wal kadhibina, dan orang-orang yang menahan, ya, menahan al-ghaidh, amarah. Walam yaqul wal fagidina al-ghaidh. Kata dalam kitab ini disebutkan, Habib Umar mengatakan, Allah tidak mengatakan wal fagidina, orang-orang yang tidak mempunyai kemarahan, tidak, tapi yang menahan. Bukan orang-orang yang tidak punya, tapi orang-orang yang menahan amarah. Tidak mengatakan dan orang-orang yang tidak punya amarah, tidak, tapi dan orang-orang yang menahan amarahnya. Faraddul ghadab wasyahwa ila haddil i'tidal, maka kembalikanlah, ya, amarah dengan syahwat itu ke batasan yang dibetulkan, yang i'tidal, yang lurus. Itulah yang dimaksud dengan perubahan akhlak, ya, perubahan akhlak. Wa qala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال تعالى في الغضب أشداء على الكفار رحماء بينهم فكذلك السخاء تعالى في الغضب فكذلك السخاء بين التبذير والتكتير والشجاعة بين الجبن والتهور والعفة بين شره والجمود وكذلك سائر الأخلاق فكلا طرفي الأمور ذميم. Dalam Al-Quran Allah sebutkan nih banyak, ya, untuk memahami bahwa akhlak itu perlu diluruskan, akhlak yang buruk itu perlu diluruskan, bukan dihilangkan. Karena mereka, para orang-orang yang ahli dalam ini, khususnya Imam Al-Ghazali, para ulia salihin, ya, mereka mengatakan tidak bisa. Yang bisa diluruskan, diperbaiki. Dihilangkan? Tidak. Maka kalau dihilangkan, andai kata bisa pun, maka akan jadi suatu yang tidak betul, ya. Banyak yang dirugikan hal-hal yang baik yang lain. Contoh, tidak ada rasa marah. Kita punya istri berbuat kesalahan atau berbuat maksiat, tidak ada rasa cemburu. Berarti, nah ini sudah masuk ke dalam hal yang lain lagi. Ya. Hakadha. Jikalau tidak ada rasa amarah ketika melihat kemungkaran, diam saja, senyum saja. Macam orang lihat kemungkaran, Masya Allah, jazakallah khair, kamu mencuri. Jazakallah. Apa itu? Tak ada amarah. Lihat orang anak, nauzubillah, lihat ada seorang yang bermaksiat hadapan kita, atau menzolimi satu sama lain di hadapan kita. Ya Allah, syukran. Apa itu? Tak ada ghadab. Macam orang sakit lah. Iya. Makanya kalau dihilangkan secara kulliyah, secara keseluruhan, tak betul juga. Tapi diarahkan, ya. Contoh, ketika berinfak, hawa nafsu ingin berinfak, maka jangan sampai infaknya salah. Dibetulkan sampai kepada had, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Ajib. Ya. Jangan berlebihan. Makanya Rasulullah pun ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku lihat umurku ini sudah tak lama lagi. Aku banyak hartanya. Bolehkah aku menginfakkan semua daripada hartaku? Kata Rasulullah, kamu berinfak sesukamu itu boleh-boleh saja, tapi alangkah baiknya
jikalau kamu sisakan uangmu untuk ahli waris, untuk anak-anakmu, sehingga dengan matinya kamu, dengan wafatnya kamu, anak-anakmu tidak menjadi pengemis meminta kepada orang lain. Ada had, ada batasan. Walam takturu, dan juga tidak salah jalan. Wa kana baina dzalika qawama. Jangan berlebihan, jangan pelit. Jangan berlebihan, jangan pelit. Kalau berinfak jangan berlebihan. Kalau mau infak juga jangan. Tengok, angin pun tak ada. Saking pelitnya, angin pun tak ada, tengok. Dia simpan betul-betul. Angin nak sentuh harta dia pun tak mampu. Ini pelit, tak boleh juga. Fa'tadilu, hendaknya di tengah-tengah, al-wasat. Walam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara kedua itulah yang betul. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basd. Jangan bermubazir, jangan juga begini, wala tabsutha kullal basd. Maghlulah ila 'unuqik. Wah, pelit sangat. Dan wala tabsutha kullal basd, jangan berlebihan sehingga habis harta dia pun makan, tak ada makan, kelaparan, akhirnya mencuri. Salahlah. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, kata Allah, jangan berlebihan. Makan, minum, jangan berlebihan. Ini kenapa Allah mengatakan ada mudaratnya di sini? Siapa yang cakap wala tusrifu? Allah. Wala tusrifu, kata Allah, jangan berlebihan. Makan boleh, minum boleh, jangan berlebihan. Asyiddau al-kufar rahama bainahum fakadzalika sakha. Begitu juga sifat dermawan itu adalah baina tabdzir wa taktir. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu mubazir. Itu sakha. Ta'amu sakhi dawa. Kata, ada salah satu ucapan ulama, ada perkataan ulama, perkataan hikmah. Ta'amu sakhi dawa. Makanannya orang yang dermawan. Tahu dermawan kan? Tahu tak? Dermawan, orang baik, orang yang selalu memberi apa? Tahu kan? Orang yang tak pelit. Sakhi, as-sakha, orangnya itu dinamakan sakhi. Ta'amu sakhi dawa. Makanannya orang yang dermawan itu adalah obat. Makanya ketika kita masuk ke rumah orang yang dermawan, makan, itu adalah obat. Kenapa bagaimana dia bisa dikatakan dermawan ketika menjamu? Ada di situ batasan ketika dikatakan dia dermawan di dalam menjamu tamunya, memuliakan atau mengikramkan tamunya. Batasannya apa? Mengeluarkan, menyediakan apa yang ada dan tidak memaksakan diri sehingga dia berhutang atau mencari di tempat lain. Mengeluarkan apa yang ada, tidak memaksakan diri dengan yang tidak ada. Paham? Itu namanya sakhi. Tidak berlebihan, tidak terlalu pelit. Wa syuja'ah, keberanian. Tidak juga syuja'ah artinya apa? Dia adalah sifat di antara rasa pengecut, rasa penakut, dan rasa berani yang tidak terarah. Rasa berani yang tidak ada perhitungan. Berani dia masuk dalam peperangan, semua bawa pedang, dia saking berani tak bawa pedang. Aku berani tak bawa pedang, matilah. Berani pun harus dengan akal. Saking beraninya, wah, sana ada apa? Ada musuh. Maju dia. Semua bawa tombak, bawa panah, bawa pedang, dia saya sendiri. Sini maju 10 orang, 100 orang, saya sendirian. Bodohlah tuh.
100 orang lawan sendirian. Saking beraninya, saya lawan kamu. Jangankan dengan 10 orang, 100 orang saja, 10 orang saja sebesar apapun badanmu, ya, itu namanya akan mati konyol. Itu apakah dinamakan dengan pemberani? Bukan pemberani. Itu namanya pemdoh. Atau apa pemdoh? Pemberani bodoh. Ya. Berani pun harus ada batasannya. Wal iffah, rasa malu, rasa menjaga diri dari suatu yang tak baik, itu iffah. Ya. Baina syarih wal jumud, dia bersifat di antara syarih wal jumud. Jumud itu keras, kering. Ya, tidak terlalu, orang iffah itu orang baik itu, ya, menjaga diri itu tidak terlalu berlebihan. Orang yang menjaga diri dalam suatu hal yang buruk itu juga tidak boleh berlebihan juga. Tidak terlalu mempermudah suatu hal perkara. Tengok di sini ada kedai yang jualan yang daging-dagingnya haram, ya, di depannya ada orang jualan daging ayam, sama-sama satu owner, sama-sama tempat dapur masaknya. Tak apalah, kita makan ayamnya saja, itu tidak kita makan. Ini bodoh namanya. Sudah jelas-jelas satu dapur, satu owner, satu tukang masak, satu yang punya, satu yang potong. Itu kan berpisah, beb. Itu di dalam, ini di luar. Lantaklah kau bodoh. Jangan bodoh sangatlah. Ya, tak akan nak sedetail apapun nak dijelaskan juga. Ya. Contoh, kemudian ada lagi yang saking mempermudahnya juga, saking telitinya juga, tapi di dalam hal yang salah akhirnya. Saking telitinya dia ingin berbuat yang menjaga biar market dia itu laku di negara Islam. Dia jual tuna, ikan tuna yang dikaleng, tertulis di pinggirnya itu, ikan tuna ini disembelih dengan cara syariat Islam. Ikan disembelih pula. Saking dia mau menjaganya berlebihan. Udah tahu ikan tak disembelih, bangkainya saja boleh kita makan. Saking dia mau menjaganya, ini berlebihan juga. Jadinya apa? Jadinya konyol juga. Ya. Hakata, ya. Bijaksana itu adalah mampu mendudukkan diri di tengah-tengah antara yang berlebihan dengan antara yang sangat kurang, ya. An-namatul awsat disebut dengan an-namatul awsat. Maka ada kitab akhlak yang dikarang oleh Habib Umar itu, di dalam berdakwah disebut dengan apa? Nama kitabnya Al-Wasatiyah. Habib Umar punya kitab di dalam berdakwah, nasihat-nasihat untuk berdakwah, ya. Nama kitabnya Al-Wasatiyah. Bagus, cantik kitabnya, ya. Suatu waktu nanti kita bawa kitabnya di sini, ya, kita baca sedikit-sedikit. Hakadha. Jadi intinya apa? Jangan terlalu mempermudah, jangan terlalu ketat, ya, jangan terlalu ketat. Contoh, baru jadi santri, merasa jadi pelajar lah. Pelajar ini harus yang haram harus ditinggalkan. Balik hari raya, sepupu dia, makcik dia di rumah apa berkumpul, dia diam. Cakaplah ya fulan, haram. Tak nak dekat-dekat, bukan mahram. Jumud namanya itu, kering. Orang bukan memuji apa yang akhlaknya dia lakukan saat itu, malah apa? Islam macam ini kah? Tak naklah, aku nak masuk pondok anak aku. Nanti maknya saja dia tak cium tangan nanti. Ya. Jangan seperti itu juga. Berlakulah lembut dalam koridor hukum Islam yang tidak dilanggar. Ya.
Terkadang ada juga yang harus kita korbankan untuk mengambil inti daripada akhlak yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, hakata. Terkadang juga perlu dengan politik. Politik, tapi dalam berpolitik, berdakwah, bukan berpolitik partai, bukan berpolitik parti. Berdakwah perlu dengan politik juga. Ya, pandai-pandai. Nanti semakin dewasa kalian, semakin banyak yang kalian dengar dari guru-guru kalian pun semakin mengerti bagaimana cara berdakwah. Ya, cara berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Allah jadikan ilmu kita berkah, bermanfaat, dan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita kumpul lagi. Andai kata bulan hadapan tak datang, kita jumpa lagi di bulan Syawal, ya. Di bulan Syawal nanti. Berapa bulan? 3 bulan lagi ya? 4 bulan ya? Cuti panjang lah nih. Ya. Kata. Kirim salam dengan Ustaz Abdul Halim. Mawjud? Admaja datang belum? Sudah datang. Ja? Wal Ustaz Zul tak ada ya? Kirim salam sama beliau insyaallah. Wa ada Ustaz Abdul Halim kelas. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Anna Allah yanzur ilaina wa yanzur ilaikum. Nawwir qulubana wa nawwir qulubakum. Anna Allah yaj'alna minal mutahabbina fillah wal mutajalisina fillah wal mutabaghidina fillah. Wa anna Allah yaj'alna mimman ladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Wa anna Allah yaj'alna minat tullabin nasihin wa tullabil 'amilin ma'al ladhina أنعمت عليهم من العلماء العاملين والشهداء الصالحين والأولياء الصالحين. اللهم أدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم. اللهم اجعلنا في قلوب عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا في قلوب أوليائك الصالحين. اللهم أدخل روحنا في روحهم وأفكارنا في أفكارهم وعقولنا في عقولهم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.